الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن همي ومن أمة بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله على طه رسول الله على طه رسول الله
Terima kasih Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Naik akan saya serahkan kepada MC. Insya Allah acara kita ini reuni dan halal bihalal tamu Allah tamu Rasulullah PT Raya Menara Travel, penyelenggara resmi umrah dan haji khusus, sekali bayar umrah berkali-kali. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, masih ingat yel-yel kita? Masih ingat? Kita coba Raya Menara Travel. Saya ulangi, kalau saya mengatakan Raya Menara Travel, Bapak Ibu mengatakan yes, yes, yes. Saya mengatakan sekali bayar, Bapak Ibu mengatakan umrah berkali-kali. Ya, ada di atas. Saya mulai Bapak Ibu, Raya Menara Travel. Sekali bayar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang menjawabnya tadi itu mendapatkan umrah gratis kalau beruntung. Saya persilakan kepada untuk memandu acara ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, Bapak Haji Muhammad Sahlan SAG MAP, sekaligus sebagai pembawa hikmah halal bihalal kita pada hari ini. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati orang tua kita, Bapak Haji Kalmakata SOS MM, sebagai tuan rumah pelaksanaan acara halal bihalal, sekaligus beliau merupakan Bupati Majene 2 periode tahun 2006 hingga 2016. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Utama PT Raya Menara Travel, Bapak Haji Zainuddin Mubarak SHI. Masya Allah, luar biasa. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene, Ananggurta Kiai Haji Abdul Majid Jalaluddin LCMHI. Yang kami hormati pimpinan cabang Raya Menara Travel Polewali Mandar, pimpinan cabang Raya Menara Travel Kabupaten Mamuju, para pembimbing ibadah umrah dan haji khusus PT Raya Menara Travel, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alumni dan calon jamaah umrah PT Raya Menara Travel Sulawesi Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara yang tentu luar biasa, acara yang sangat hangat dan penuh kegembiraan. Bukan acara yang biasa karena ini adalah momen silaturahmi, momen saling memaafkan, dan tentu saja momen kembali mengenang perjalanan ibadah yang luar biasa sebagai tamu Allah, dan tentunya dengan travel kebanggaan kita semua, PT Raya Menara Travel Sulawesi Barat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Teriring doa semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, kami mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Qari'ah Nur Saidah SPD. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Nur Saidah. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan menenangkan hati dan menjadi berkah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar seluruh rangkaian acara kita pada hari ini penuh berkah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Kabupaten Majene kepada Nunggurut Kiai Haji Abdul Majid Jalaluddin MHI, dengan hormat disilakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali doa yang kita panjatkan di antara anggota kita yang umrah raya ini ada yang sudah mendahului kita, maka kepadanya mereka mari kita kirimkan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram summa ala hadhihi niyati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadhihi al-munasabah tadhkiratan li ulil absar wa tabsiratan li ulil i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar
wa tilyaqil ghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah ra'ikul akbar hirsun li kulli haibin wa la taqata li makhluqin ma'al. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'tihi bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya muyassir kulla asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir, alaikal yasir, hajatun ilaika kafir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min quburin. Allahumma ahsin akibatahum in kanu muhsinun fa ahsin akibatahum ya Allah ya Akbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Enam Guru Kiai Haji Abdul Majid Jalaluddin MHI yang telah memimpin doa untuk kita hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara Hikmah Halal Bihalal yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene kepada Bapak Haji Muhammad Sahlan SAG MAP dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi zadat, amma ba'du. Yang kita hormati, muliakan Kepala BU, Direktur PT Menara Raya, ini sangat energik, masih muda, dan semoga pencariannya juga kita rasakan. Zainuddin Mubarak SHI, Kepala BU Tumawit Yanasa, Bapak Dr. Andes
Haji Kalmakata, Bupati Kabupaten Majene 2006 sampai 2016, 2 periode, dan juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang insya Allah pada siang hari ini ikhlas membersamai kita semua dan memberikan kita tempat yang sangat sejuk di siang yang penuh berkah ini. Juga bersama-sama dengan kita Tumaweta, Tumalabita, Annong Gurutta Ianasa, Annong Gurutta Dr. Kiai Haji Abdul Majid Jalaluddin LC MA, juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene. Juga bersama dengan kita ada saya lihat mantan anggota DPRD Kabupaten Majene bersama Bapak. Ada pimpinan cabang PT Rayan Menara Travel Kabupaten Pulau Limandar. Mohon izin Pak bisa berdiri supaya saya tahu. Ada PT Rayan Travel Pulau Limandar. Ya. Untuk Kabupaten Mamuju, cabang Peternayan Mamuju. Siapa? Pak Kayadi Yasarif ya? Oh bukan. Oh ya. Para pembina, pembimbing ibadah pada PT Rayan Menara Travel, ini ada non guru saya Pak Kiai Haji Yadin Syarif, ini guru saya, imam saya di Masjid Al-Ikhlas Beten Simboro Mamuju. Beliau ini setiap subuh saya cerita, setiap subuh setelah salat subuh itu saya minta beliau untuk ikhlas membacakan saya doa atas ikhtiar saya untuk bisa kembali datang ke kampung halaman saya di Kabupaten Majene. Itu yang saya lakukan setiap hari. Sama beliau kalau sudah salat subuh, doakan Ustaz, dengan doa insya Allah memuluskan perjalanan saya untuk mendapatkan amanah di Kabupaten Majene. Ada saudara saya, ini juga pembimbing, guru saya, calon doktor Andi Syahrul MPDI. Ini saudara saya ini. Iya. Kita doakan beliau, ini sudah terbentuk dirjen pondok pesantren. Nah, tentu kedepannya akan ada bidang pondok pesantren. Juga ada Annong Gurutta. Ya, ini kalau kita lihat ya semangatnya luar biasa. Saya biasa bilang ternyata ada perusi di Majene. Profesor Honoris Causa ya, Dr. Kiai Haji Andi Amrullah Hakim. Nah, ini juga ada. Ternyata Facebooknya beliau ini kalau kita lihat ya umur boleh bertambah tetapi semangat tidak boleh kurang. Ya kalau kita lihat, wah saya bahaya nih kalau kita dekat-dekat sama beliau ini, bisa kena nih tips anunya. Ah, itu. Iya kalau kita lihat di kalaki Pak Yadi, kalaki. Nah, serta seluruh jamaah PT Travel Menara Rayan, baik yang telah berangkat dan yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat, dan lebih khusus lagi kita semua berharap-harap semoga yang terima tadi ini kupon mindek desa kupon tak. Jadi mau ingin alo di Padiretur, saya juga dapat ini. Mudah iya pokoknya. Ya kalau bagaimana kalau naik nomorku? Ya berangkat ya alhamdulillah. Mudah-mudahan naik nomorku. Jadi ku kantongi ini nomorku. Iya. Alhamdulillah semenjak saya dilantik pada tanggal 10 April 2026 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Sejak sudah dilantik hari Selasa itu saya pertama kali masuk
menginjakkan kaki di kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene. Saya sangat bersyukur, sangat bangga punya sahabat-sahabat yang semuanya memiliki semangat yang sama, memiliki visi dan misi yang sama untuk bersama-sama kita mewujudkan Kementerian Agama yang berdampak, yang tentu hari ini seperti ini yang kita lihat, ini dampaknya Kementerian Agama. Salah satunya adalah bagaimana kita bersinergi, bermitra dengan segala yang sifatnya untuk pembangunan umat manusia. Dan tentu visi pemerintah kita itu harus mampu kita bersinergi, yaitu Majene yang unggul, mandiri, dan religius. Mengapa kita berhalal bihalal? Karena saja ini tidak bisa terlalu lama bicara. Kenapa kita berhalal bihalal? Mengapa tidak cita-cita mau kau apa cita amaluan itu udah cita? Si picawai tahu, si dapangat tahu, tapi mengapa anda paralel tahu berhalal bihalal? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, setiap bersentuhnya tangan kita dengan orang lain, di sanalah ada hikmah pelajaran, ada sekat yang selama ini terjadi, itu runtuh, berguguran dengan sendirinya. Masih ada pangan itu para tarubatala, berguguranlah dosa-dosa ini. Dan akhirnya mau dia tahu, makasih sudah pangan. Apa dalam dirinya itu menganggap masih ada pangan dia gugur di dosa-dosa. Kemudian mendekatkan kita untuk saling mencintai, saling menyayangi. Mendekatkan kita untuk saling mencintai, menyayangi. Dan saya kira apa yang ditanamkan, apa yang dijalankan oleh PT Rayyan Menara Travel ini adalah bagian bagaimana mengokohkan daripada seluruh alumni yang telah diberangkatkan, yang punya tagline sekali bayar, umrah berkali-kali. Saya tidak tahu ini berkali-kalinya bagaimana ini. Sekali bayar, umrah berkali-kali. Nanti Pak Direktur nanti yang jelaskan. Ini bisa kita sinonimkan dengan kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala berkali-kali. Setiap senyuman yang kita berikan kepada saudara kita itu akan mendatangkan sedekah berkali-kali. Mak bicawi tolu para tahu bicawa mandi, baik berarti berkali-kali itu sedekah. Nyapu Ustaz Mbak Dat tu bicawa tolu dek bicawai berarti sampai itingo dia bot tu itinganunna. Urat sarafnya itu sempat putus. Bicawa tolu ndam bicawa. Biurak patulau ndam nyanu. Berarti dan urat sarafnya putus. Ada urat saraf yang putus. Maka supaya urat saraf tidak putus, maka sedekah ini lewat senyum ini kita budayakan di dalam kehidupan. Pak Yading ini kalau dia tidak pandai bercanda, tidak begini mukanya. Benar. Pak Kiai Abdul Majid Jalaluddin kalau beliau tidak pandai mengemas, maka wajahnya tidak akan seperti itu mengubah tak bakal makan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kehidupan ini penuh dengan masalah. Anak sarana, mak kumai di sarana baru gitu. Baru gitu mau yang, mana tapi dia segala berisanya pikirannya. Tidak tapi dia pemotongnya urusan dan urus koi. Tidak tapi dia, sita pemongeng nyawai, mana mau tu atas sungguh porai. Pada tua satu tadi hendak pecah cerita, macai damu, apa nama ceriano? Tersinggungi, subhanallah. Nah inilah kita berhalal bihalal, jangan sampai PT Travel Rayyan merasa bahwa pelayanannya bagus, sudah luar biasa, bahkan dikasih voucher, bahkan dikasih diskon, bahkan dikasih gratis, ternyata belum dua cerita. Masih ada cerita. Maka kita berhalal bihalal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adamun khata'u." Setiap anak Adam itu adalah tempatnya salah.
Memang tempat kita salah. Di bumi mana kita menemukan ada seseorang manusia yang tidak punya salah? Belok betul. Dan tidak ini, turini damo bumi mana, majene mo atau damo majene, ya mau redin teh, diri ilakal masjid. Dan tidak mau dini, anda lihat pada salawe akhir mamu. Siapa tahu dia benar udah masuk maru sih Ustaz. Cita maror itu di tangan lalan nyawe, akhir lima tay madiangi. Saya mau lihat. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar setiap kesalahan-kesalahan itu membawa kita untuk beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Mengapa Anda mau umrah tahu? Karena kita rindu dengan Rasulullah. Kenapa kita berumrah? Karena ada jaminan Allah. Mereka yang melaksanakan umrah, mereka yang melaksanakan haji, maka balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi mak dah mak itu umrah nama kita yakin. Dah mak pikir dulu apa nama sulit ini? Mana lamu sesama masul itu? Bayar tidak masuk ke pasulau oleh tahu. Kenapa murah? Karena kita berangkat berkelompok. Yakin mau sesama. Wah, mana sanggah hotel tersapul lalu nelek di Jeddah di Makkah sangat apa juta memang. Iya. Atau jangan Jakarta saja 600.000 per malam 10 hari berapa juta? Berapa juta kira-kira? Itu baru akomodasi, makannya, minumnya, jalan-jalannya. Subhanallah. Jadi kalau ada yang memanggil kita umrah, kita punya kemampuan untuk berhaji, apalagi haji khusus, jangan tunda-tunda. Dan peluang itu terbuka bagi kita semua. Nah, saya masuk sedikit, mengapa kita ini tempatnya salah, Pak? Mengapa Anda ingat tadi salah? Makanya Allah menciptakan yang namanya maghfirah. Pas enak dan dia di pewangan permintaan ampun Pak, berarti itu Anda salah. Kamu tak tahu salah, iya, kamu tahu Anda salah, maka tidak perlu minta ampun, tidak perlu meminta maaf. Ramadan yang kita lakukan 30 hari Pak, kamu banyak sekarang kamu penyakit lama Pak. Bagaimana Bu, betul ibu ini, ibu-ibu? Baik demi kamu penyakit mata. Mungkin kalau jamaahnya Peter Rajat tidak ada, mungkin jamaah di luar di Bedeng Ustaz, pada itu penyakit lamanya itu ibu-ibu itu ICI, Ikatan Capila Codo Indonesia. Iya, tapi saya lihat di Peter Rajat ini kalian diam berarti tidak ada yang kena penyakit ICI. Semuanya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, dimuliakan kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada satu sifat yang mengapa kemudian menjadi perlindungan bagi kita, yang Allah titipkan ke dalam diri kita. Bukan kita punya, tapi Allah yang menitipkan. Sebenarnya ada 8 sifat yang Allah titipkan ke dalam diri kita. Salah satunya adalah iradah. Jadi ada iradah, ada ilmu, ada qada, banyak, ada sekitar 8. Dan itu bisa kita temukan di antara 2 sujud kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi saya hanya ingin satu saja saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, tinggal 5 menit. Iradah, keinginan. Mami tule tolo di parata rupa tahu. Dia bantu tinggelokmu pas mau nasatan dia ngelok. Mita metode nau dia ni. Siapa dia sanging di patule tahu. Melo dia kuponge, melo bantu bindai pas mau nasat apa pun. Melo termasuk yang melo doa. Bahkan dengan dari cerita masalah sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan bindai di nomor kupon ni. Karena ternyata itu salawat yang kita baca tak bisa menjadi doa.
Niat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diniatkan untuk kita ini naik. Muak mindai dia kupun nama pure berarti fogan. Muak andai mindai na pawannya. Sahabat dulu apa dan dua pada ini nama cuah. Karena akan lebih indah lagi setelah itu. Jadi semuanya itu adalah irada keinginan Allah. Makanya itu ada syair Arab mengatakan, ana uridu, anta turidu, nahnu nuridu, walakin Allahu yaf'alu ma yurid. Pamelo nasa kita tori, iyo melo tua, iya melo toi, inganana melo tahu. Tetapi Allahu yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala sisana ia yang menghendaki segala-galanya. Maka itulah kita berada dalam lingkaran la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagai kesimpulan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falah. Apabila kita berbuat kebaikan, maka itu akan menjadi tabungan untuk diri kita. Wa in asya'tum falaha, sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, maka juga itu akan kembali kepada diri kita. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dua ini, kebaikan dan keburukan akan selalu ada dalam kehidupan. Dan kitalah yang akan menentukan nasib kita. Kita hanya akan memilih. Contoh, kalau ada seseorang yang berbuat buruk kepada kita, kita yang menentukan. Apakah kita mau balas secara buruk atau secara baik? Muak dia kare sifat dia di parat tak lupa tahu contoh anak ita nama pilih nak balas atau dia misalnya contoh nak curi tahu betul ita nalat car mulan car toi na car tagaraket car tagaret toi napit lo luput na toi maka itu bukan sifat yang ada dalam diri. Karena yang harus kita wujudkan berhalal-bihalal itu adalah bagaimana kita menjadikan keburukan itu kita balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan, jangan dibalas dengan keburukan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan rahmat maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kisah pernah dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika berjalan, dan ini kesimpulan. Berjalan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanannya itu Bapak Ibu sekalian, ia bilang mana dia? Meni bercerita ini. Cerita karah ini bahkan dia matinde, bahkan ada yang memfitnah hanya untuk menjatuhkan, hanya untuk melihat kelemahannya, kekurangannya. Tapi ia Abu Bakar merasa komandan mendikir sana mimiro membalas. Mau nak manu ondam, rete itu Athena rete sana, mendidik dia punya hati untuk membalas. Tapi ini Rasulullah bicara Rasulullah. Bicara itu. Kira-kira makanya kita bicara karate ya, ibu anggota dewan, pada bicara karate tahu? Bicara itu waktu dibalas sih. Hah? Bicara tahu Bu? Alhamdulillah. Ibu Maryam, kalau ada cerita jelek dibalas sih atau kita ketawa saja? Hah? Senyum. Hah? Rasulullah tersenyum. Bicara Rasulullah. Akhirnya dia Abu Bakar belok macai, kalau membalas tidak jadi dia membalas. Sesampainya di rumah betul dia Abu Bakar. Iya Rasulullah, mengapa nak bicara tahu? Musang mak iya kita mau nyawata, musang mak iya mafitna tahu, musang mak iya macarita tahu, apa nak bicara tahu? Mau Rasulullah, wahai sahabatku. Dige nak tudie watunna makpogak me sa iya matinge na zalimiyo na aniaya may di malaika turun dari langit. Mindong di malaika dari langit.
Mau malaikat inggan nana anu karakter dari Abu Bakar tapi dengan nasa nyeri lo tuh mencari tinggal lagi. Dengan nasa nyeri atau mapitnanya, dengan nasa tuh mapungin nyawan. Mau apa malaikat inggan nana acuangan dari dengan tuh mencari tuh mapitnai bawa lori dengan ini Abu Bakar As-Siddiq ia betul nak jawab. Maka bersyukurlah kita mau dia bicarita. Kenapa? Karena itulah doa yang bisa mengabulkan, yang bisa membuka pintu-pintu langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu langit itu akan terbuka apabila kita melakukan itu. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang cerita senyum saja, bersyukur kenapa? Karena doa-doa kita sebentar lagi akan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah menjadi ceramah singkat kita pada kesempatan ini, dan satu permintaan saya, Corona sangat bisa saya nasana seperti tadi pagi saya minta sama Anang Buruta, karena ini adalah merupakan awal saya bagaimana agar menjadikan Majene ini di bawah nakoda yang Menteri Agama melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berikan amanah ini kepada saya, bisa menjadi amanah dan bisa memberikan kesejukan, bisa memberikan perubahan yang lebih baik, bisa menjadikan Kementerian Agama yang berdampak untuk kemudian bahwa kehadiran Kementerian Agama ini betul-betul dinikmati dan dirasakan oleh kita semua dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Majene mewujudkan masyarakat Majene yang mandiri, unggul dan religius. Saya minta ke semua kita baca doa untuk tadi Anang Buruta mengantar, ada jamaah kita mungkin yang sudah mendahului kita, tapi kita antar dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para aulia, lalu kemudian para muslimin dan muslimat, dan juga dengan keikhlasan hati kita semua minta Kak, doakan Kak bisa menjadikan Majene ini lebih baik dan bisa mewujudkan cita-cita kita Kementerian Agama yang berdampak, dan tentu bapasak di malaikat Allah Ta'ala selama membangun banuata lita pembolongata lita asa malubuang Majene yang penuh dengan keberkahan. Wa ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal khulafa'ur rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila kulli ulama'una wasyuhada'una wal waliyullah wal musannifin al muhlisin wa khususan ala Syekh Abdul Qadir Jailani. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila kulli jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat khususan ila kulli usyratin ya Allah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususnya saya minta keikhlasan kita semua, doakan saya yang baru saja diberikan amanah untuk menakodai Kementerian Agama Kabupaten Majene, insyaallah bisa amanah dan bisa memberikan keselamatan dunia dan akhirat kita dengan amanah yang kita pikul, sehingga insyaallah memberikan keberkahan bagi cahaya daripada bumi asal melubuan tanah timbolong mata Majene insyaallah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, yakni Bapak Haji Muhammad Sahlan SAG MAP, atas hikmah halal bihalal yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan tadi tidak hanya menjadi ilmu, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga silaturahmi dan memperbaiki diri, dan tentunya dengan harapan semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas hikmah halal bihalal yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus pesan-pesan dari orang tua kita kepada Bapak Haji Kalpakata Esos MM. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullah, wala sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas wah hidayahnya kita nikmati dalam ini. Untuk itulah mari kita berdoa kepada Allah dan Rasulnya, laksanakan perintahnya, manjaulah larangannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Agama Kabupaten Majene, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Majene, yang saya hormati Direktur Pimpinan Ryan Travel dan jajarannya, yang saya hormati para pimpinan Ryan Travel di 6 kabupaten dan tokoh agama, tokoh masyarakat dari unsur pemerintah yang hadir, dan juga yang saya hormati banggakan alumni daripada jamaah yang telah mengikuti rayaan dan rangka umrah dari tahun ke tahun. Yang saya hormati panitia penyelenggara hadirin berbahagia. Tentunya pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Komando Masjid Ikil Masjid ini beri juga kesempatan untuk memberikan arahan, dan tentu saya agak tidak terlalu karena ada pesan dari Ketua bahwa saya akan memberikan arahan seperti ini. Untuk itulah tentunya saya menyampaikan bahwa momen daripada halal ini sangat penting, artinya kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Bahwa dengan halal bihalal ini tentu momennya adalah bagaimana melakukan selama halal bihalal. Yang saya lakukan itu halal bihalal di tingkat pemerintah, tapi baru saya ini ada halal bihalal dari PT Ryan Akal sama satu travel umrah. Ya, ini merupakan kami ikuti halal bihalal seperti ini. Terima kasih Ryan yang telah membuka forum seperti ini, dan luar biasa tadi oleh Kepala Kantor Agama memberikan arahan-arahan yang arah untuk hubungan Allah, hubungan nas, hubungan batania dan hubungan yang lainnya. Dan untuk itu saya sebagai ketum dari Masjid Yakam sini menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini, karena ini semua merupakan reuni daripada
jamaah umrah yang di Keluar Raya. Saya ini kalau umrah sudah berapa kali di Sapen Rayan, saya juga PT Timah. Dengan rayang ini yang saya ikuti dulu tahun 2015 itu ya ada Wasbina, ada kita dan sebagainya, ada kami yang juga itu saya pertama sampai ke Gohira dengan PT Rayan ini. Saya dapat naik Gohira melalui PT Rayan. Ini ada beliau pada kita selesai di Mekah salat, saya keluar, saya kasih panitia. Bagaimana caranya pergi di Gohira? Siapa yang bisa antar saya, nanti saya biayai perjalanan. Jadi yang antaranya ada yang mengatakan tunggu dulu, saya cari dulu siapa yang bisa nampak ada kendaraan. Kemudian dia datang, sudah ada Pak, saya juga mau naik, belum pernah sana, ya sama kita naik. Akhirnya kita naik malam Jumat, akhirnya kita bisa masuk di Gua Hira, kita salut sana, di situ kita lihat inilah tempat Rasulullah menempatkan Ahmadiyah, perintah langsungnya di tempat itu. Dan alhamdulillah kita berhasil pada waktu itu. Dan untuk itu ini Rayang adalah salah satu travel umrah yang sudah luar biasa kegiatannya untuk berikan ruang kepada kaum muslim yang sudah melakukan umrah. Nah ini sudah ada kemudahan disampaikan tadi bahwa ada semacam voucher ini dan sebagainya. Tadi ini saya terkesan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang hal-hal yang hubungan dengan hamun nas. Biasanya itu Pak Kandepa, kalau itu ada biasa kita melakukan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Biasanya itu subhanallah itu hal yang luar biasa. Itu subhanallah waktu Isra Mi'raj Nabi itu subhanallah asra'atul laila dalam masjid itu. Jadi hal yang luar biasa, hal yang menakjubkan itu. Jadi biasanya itu subhanallah itu biasa kalau ada ibu-ibu berjilbab lewat cantik-cantik semua mau tahu subhanallah, wah apa papel tua itu kan. Ya, begitu subhanallah. Tapi ya biasa juga itu kalau Allah Akbar itu biasa disebut kalau ada bencana kebakaran, banjir, Allahu Akbar, al-Musa itu mau tahu. Itu semua itu zikir biasa kita lakukan. Alhamdulillah biasa ini masih itu lainnya nak mencawa mati, bikin mati, alhamdulillah. Jadi Rasul alhamdulillah luar biasa. Tapi mak dia tentu bisa mak dia tuh ini mati minta pemuda apa mak astagfirullah mengapa tuh dia. Jadi dalam kitanya ini bahwa diri kita ini dengan adanya kita sebagai kita bersyukur dalam ini karena kita ini sebagai umatnya Rasulullah, kita berbakti kepada Allah, kita hidup Islam, alhamdulillah kita ini dan kita akan selamat dalam dunia akhirat. Untuk itulah kepada kita sekalian, saya kepada Ketua Umum Keluar Masjid Dr. Razif, terima kasih anaknya di tempat ini dan kita banyak mendapatkan informasi tentang haji dan umrah seperti itu. Jadi itulah hal yang saya sampaikan. Saya sampaikan sebagai Ketua Umum, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini oleh protokol dan hari ini masih ada hal-hal yang kita dapat rasakan dan mudah-mudahan kita ini masih dipanggil oleh Allah SWT dalam haji dan umrah dan sudah banyak kemudahan dalam penyelenggaraan umrah. Barangkali demikianlah. Jadi saya ini kaget karena tidak ada semacam soal informasi bahwa saya akan bicara. Tapi alhamdulillah itulah yang saya sampaikan. Jadi demikianlah saya sampaikan kepada semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita selalu berniat untuk melakukan ibadah haji.
Saya tambahkan lagi ini, alhamdulillah masalah umrah ini dan haji itu banyak sekali yang saya dapatkan. Pada saya haji pertama itu terjadi trauma Mina saat itu. Persis saya keluar, andai sudah mungkin apa kakaknya meninggal. Saya bisa lepas dari trauma Mina, sehingga pada saat menempatkan di haji itu banyak saya bawa itu karena mereka sudah tiuran besar di Mina itu. Dan juga pada saat juga umrah PT Timah yang saya alhamdulillah sudah bisa 4 negara. Saya ke Mesir, saya ke Palestina, saya ke Mekah. Akhirnya ke Mesir, saya lihat piramida, saya lihat museum di mana Fir'aun di dalam. Di Masjid Al-Aqsa, sampai Masjid Al-Aqsa, dan juga saya sampai di itu Isra'nya Nabi naik. Alhamdulillah itu, sama saya lalui di Mesir itu, saya naik, itu kita naik kapal itu. Tapi yang tidak enak karena pada saat kami di Mekah selesai ini, ke Mesir, apa nilai di kapal itu adalah hal yang kurang karena ada tarian-tarian di sana yang tidak pakai itu. Jadi pada pulang tu waktu di Mekah dari main itu tamari anu dari di kapal. Jadi pengalaman umrah ini luar biasa. Mudah-mudahan ada waktu lagi ke sana dan rakyat siap kita menerima fasilitasi mulai umrah. Dan alhamdulillah tahun ini kabinet ada di samping Kementerian Agama ada Kementerian Haji dan Umrah. Ini semua baru mulai pemerintah terus memberikan ruang kepada kaum muslimin dan muslimat karena di dunia bangsa Indonesia adalah umat Islam terbanyak di dunia. Dan untuk itu, bagaimana kita mengurusi ini, kita punya umat Islam di dunia ini, di Indonesia, untuk dia melakukan ajaran agama secara maksimal dan betul-betul kita bisa bahagia dari dunia terutama di akhirat. Demikian, mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada orang tua kita Bapak Haji Kalumakata Estos MM atas sambutan dan pesan yang penuh kehangatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita berada pada sesi yang menarik. Kami buka kesempatan untuk keluarga besar alumni PT Rayyan Menara Travel. Jika ada yang ingin menyampaikan masukan, saran atau kesan selama bersama PT Rayyan Menara Travel. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pesan dan kesan boleh acungkan tangan. Kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan pesan dan kesan selama bersama dengan PT Rayyan Menara Travel. Baik Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pesan dan kesan, boleh disilakan untuk unjuk tangan. Boleh menceritakan apa-apa saja pengalaman-pengalaman yang dilalui selama bersama PT Rayyan Menara Travel pada saat pelaksanaan umroh. Baik Bapak Ibu disilakan. Boleh juga memberikan saran dan masukan kepada PT Rayyan Menara Travel, atau ada hal-hal yang mungkin ingin diceritakan. Boleh, kami silakan untuk maju ke depan. Oke, disilakan Nonggurta Kiai Haji Abdul Majid Jalaluddin untuk menyampaikan pesan dan kesan atau mungkin masukan dan saran kepada PT Rayyan Menara Travel. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ijtima'ana hadza ijtima'an ma'suman mubarakah.
wa tafarruqan ba'dahu wa tafarruqan maghfura. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene yang baru saja beberapa hari diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya teragimi orang tua kita, Pak Bupati, Karmakata, dan saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur Raya. Semua saya tidak sempat sebutkan satu persatu, tapi semua jamaah raya ini mudah-mudahan umrahnya dijabah oleh Allah dan makbul oleh Allah Subhanahu. Oleh karena tidak ada yang kasih naik kanan, maka saya daripada tidak ada, saya ingin menyampaikan merupakan testimoni. Memang banyak terapel umrah. Mungkin mereka itu punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau pribadi saya sekeluarga, dan saya tadi sebelum berangkat ke sini, ini saya sudah berbisik dengan ibu. Siap untuk tahun ini, mana kita mau menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasul lewat dengan arayan. Apa sebabnya? Karena itu, kalau terapi lain saya tidak mengecilkan yang lain. Itu memang banyak programnya, tapi yang bersifat wisata menurut. Tapi kalau arayan ini di wisata religiusnya itu sangat banyak, sehingga pada waktu kami berkesempatan lewat yang itu kelompok Jakarta ya, kelompok Jakarta. Jadi kami dari Makassar menuju ke Jakarta, dari Jakarta menuju ke Jeddah. Itu seandainya bukan karena nisfu Sya'ban pada waktu itu, kami sekeluarga itu bisa cukup 7 kali umrah, ya umrah. Dan ini difasilitasi oleh pembimbing mana Ibu Pak Dr. Muhammad Musul. Alhamdulillah itu. Jadi banyak dan tepat tidak ada repotnya kita. Adapun kalian, karena memang dalam kehidupan kita ini, ya, ma min kamalin illa wa fawqahul kamal. Tidak ada yang sempurna itu kecuali masih ada lagi yang sempurna. Ini maknanya, ini apa yang kita prestasi yang kita bisa capai itu bisa kita tingkatkan. Itulah harapan kami supaya ke depan ini arayan ini saya melihat makin meningkat dan terutama ini yang paling energik ini yang si Dr. Andi Akil Amrullah sangat energik, dan ini masjid ini selalu menjadi tempatnya untuk membimbing. Ya, jadi sebenarnya ini masjid aula ini miliknya Araya. Ya karena dia selalu membuka peluang. Siapapun yang mau dibimbing, ini Pak Merula berikan pengajian khusus. Gitu. Kalau tidak salah malam Selasa Pak Merula itu. Dan saya berkesimpulan ini aula ini bagian sana itu adalah miliknya Araya. Jadi itulah tadi orang tua kita lah, tidak ada alasan itu kecuali kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya
mungkin ini karena rezeki juga. Pada waktu kita di Madinah ini, walaupun saya pernah tinggal di sana, tapi belum pernah saya menikmati raudah yang sesempurna begitu. Walaupun saya pernah sekolah di sana, di Mesir, setiap tahun datang ke Mekah, dan setiap tahun bersyarah ke Madinah, tapi belum pernah saya menikmati raudah itu yang sesempurna begitu perasaan saya, kecuali pada waktu saya lewat dengan Ar-Rayyan ini. Ya. Kenapa? Ini rezeki ya, rezeki karena ikhlas. Di perjalanan saja sudah masuk informasi bahwa nama saya kelompok pertama yang masuk di raudah. Kelompok pertama masuk di raudah itu sebelum subuh, ya menjelang subuh. Jadi lama di sana menjelang subuh. Sempat kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Setelah itu diberikan kesempatan itu. Dan longgar pada waktu itu. Kak dulu sesuatu tahu. Iya, sesuatu telah berebutan kita. Tapi pada waktu lewat di Ar-Rayyan, alhamdulillah, ya barusan saya nikmati betul berada di samping Rasulullah SAW. Bagaimana tadi? Tidak. Di samping kiri kita Rasulullah. Andai bisa dipanel nyawa batu. Tapi ini bukan secara kebetulan Pak. Datuk. Bukan secara kebetulan. Sudah dikadarkan oleh Allah bahwa kamu akan lewat dengan Ar-Rayyan. Kamu akan menikmati nanti di raudah itu betapa nikmatnya berada di raudah di samping Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Hanya sedikit banget, karena ada juga yang tidak sempat masuk di raudah. Saya tidak tahu apa namanya permasalahannya di situ, sehingga ya dan betul gitu. Itu menandakan bahwa harus kembali ke sini dengan Ar-Rayyan. Gitu. Yang saya usulkan karena kebetulan hotel yang kami tempati di Madinah itu kedatangan Andalusi Pak. Yang dekat dengan Masjid Abu Bakar. Berarti untung ada beberapa jamaah bahwa jangan salat di situ Pak. Nggak boleh di situ karena imam di sana, kita depannya imam. Jadi kita artinya maknanya ini kalau memang Ar-Rayyan yang menentukan dan memilih hotel itu, mungkin bisa Pak memilih hotel yang jangan di depannya ada yang di belakang supaya jamaahnya kita salat berjamaahnya kita punya anggota ini betul-betul sempurna. Itu yang paling berkesan. Alhamdulillah semuanya lancar dan bagi saya pribadi tidak ada yang artinya sempurna sekali. Saya pernah bercakap-cakap dengan Pak Andi Amrullah bahwa saya minta terima kasih karena mutasyakirin. Saya sangat berterima kasih atas fasilitasnya lewat dengan Ar-Rayyan. Insya Allah kalau saya masih diberikan kekuatan oleh Allah, insya Allah, dan diberikan juga finansial oleh Allah, saya masih berniat lewat dengan keluarga, dan saya berniat bawa anak saya ya untuk naik umrah lewat dengan Ar-Rayyan. Ini saya nyatakan di sini. Apa sebabnya saya bawa anak saya? Karena ya tadinya anak saya itu sudah hampir berangkat haji ini sebenarnya. Tapi ada peraturan pemerintah itu dikasih rata semua Indonesia 26 tahun, berarti dia dirugikan gitu. Kita bawa umrah saja nanti kalau Allah berikan kita. Jadi mudah-mudahan tahun ini Pak Direktur ya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya kira demikian, begitulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya membuat tagline, mari kita menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasul, ya, berkali-kali lewat dengan berkali-kali ar-rayyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adang Pendeta Kiai Haji Abdul Majid Jalaluddin MHI atas kesan-kesan yang disampaikan. Dan tentu benar PT Rayyan Menara Travel ini selalu menjadi PT Travel dan Umrah yang terbaik, yang bisa membawa kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, kami buka satu lagi testimoni penyampaian pesan dan kesan. Baik, silakan Bapak. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Majene, selamat buat Bapak, mudah-mudahan amanah, sehat walafiat dan panjang umur bersama keluarga dan masyarakat Majene. Yang kami hormati Pemerintah Anggota Bapak Ketua MUI Kabupaten Majene, yang kami hormati Bapak Tomala Bita, mantan Bupati Majene yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati terkhusus kepada saudara saya Direktur PT Rayyan Menara Travel yang saya sudah kunjungi rumah beliau di Palopo, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan alumni Rayyan Menara Travel yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi untuk Menara Travel Rayyan ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kalau saya pribadi terpatri dari awal, saya terkesan dengan iklan sampo itu. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Dan saya sudah berjanji, karena saya katakan dulu bahwa untuk travel muana mendaktara, insya Allah saya akan lewat Menara Rayyan Travel selama masih ada. Tapi ruang kayak misalnya di menara lain, di travel lain, berarti dia tidak aja, mungkin itu adalah bonus atau dari rekan-rekan atau apa semua. Tapi selama saya mau mendaftar, dan mungkin kalau keluarga mau ikut, saya sudah berjanji dalam hati selama masih ada Menara Rayyan Travel, janji saya kepada Allah, insya Allah saya akan mendaftarnya lewat PT ini yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena satu-satunya travel yang melakukan halal bihalal atau reuni tahunan adalah travel satu. Ini luar biasa dan tidak dimiliki oleh travel lain. Kemudian mengapa termasuk travel Rayyan ini agak besar di Sumbar? Karena kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat Sumbar buat Bapak sebenarnya, karena terpancar di aura wajahnya Bapak yang begitu sederhana dan yang jelas terpercaya, itu terpancar dari aura wajahnya yang luar biasa. Kemudian harapan kita di sini adalah mudah-mudahan PT Menara Rayyan Travel ini tetap eksis dalam melakoni kegiatan ini, mendampingi kita, mendampingi masyarakat untuk menjadi jembatan menuju ke Baitullah. Insya Allah
saya rencana berjanji insya Allah mudah-mudahan ada rezeki sebagaimana tadi disampaikan Bapak Ketua MUI. Kalau ada finansial, saya ada dasar mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan saya bisa ikut kembali melakoni kegiatan umrah ini lewat Rayyan Menara Travel. Tapi kalau misalnya Allah menghendaki hari ini saya pergi berangkat umrah gratis, kemungkinan besar tahun ini saya berangkat insya Allah. Doakan Bapak Ibu, ya demikian. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, keselamatan, rezeki yang berkah, sehingga kita dan keluarga bisa melakukan kegiatan ibadah termasuk umrah dan haji. Dan mudah-mudahan kita tetap eksis di PT Rayyan Menara Travel. Adapun kalau misalnya kita pergi melakukan umrah, kemudian di Kurano dari kaya bukan, kemudian lagi dah udah jujur cukup dalam hati. Pak Mauwan yang dan guru mak dia sawak makpuli misalnya disebut tempat, apalagi di tanah suci itu pada pasal introspeksi diri. Mungkin dia bersecu atau apakah sehingga sesuatu yang terjadi yang tadinya tidak terjadi biasa tuh dia dan mau maaf biasa seperti kali-kali. Pada sebab itu kemudian yang guru mana akil pas sampai tahu terlalu kemudian perbaiki silaturahmi dengan baik. Insya Allah nawaitu yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi Bapak Direktur, selamat datang di Sulawesi Barat, khususnya di majelis saat ini. Semoga berkah, selamat ke sini, kemudian kembali ke tempatnya juga dengan selamat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi testimoni untuk PT Rayyan Menara Travel, seperti yang disampaikan bahwa PT Rayyan Menara Travel ini selalu memberikan kesan yang positif, kesan yang sangat baik untuk para jamaahnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dan arahan langsung dari Direktur Utama PT Rayyan Menara Travel kepada Bapak Haji Zainuddin Mubarak SHI dengan hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tuaku Haji Almakata. Beliau sudah 11 tahun bersama saya, pulang dari umrah, dan dia tadi cerita tentang Jabal Nur. Sebelum saya menyampaikan yang lain-lain, mohon maaf ayahanda, saya bisa juga menjawab ceramahnya tadi. Ayahanda bilang saya pernah pergi umrah 4 negara, pernah ke Mesir, pernah ke Aqsa, dan pernah ke Yordania. Di Rayyan Menara Travel juga ya ada tinggi begitu. Jadi di Rayyan Menara Travel itu ada juga di umrah plus, mau plus Aqsa ada juga, tapi jangan sekarang karena lagi bergejolak Israel. Bisa juga plus ke Turki. Yang saya hormati guruku Ketua MUI, mohon maaf Burunda,
dengan masukannya tadi itu tentang hotel, insya Allah kami akan kami akan perbaiki lagi. Kalau memang hotelnya agak jauh, kita cari yang dekat. Kalau memang hotelnya yang kurang strategis dari tempat dari Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram, kita akan cari yang lebih strategis lagi. Insya Allah masukannya kita tampung. Saudaraku, Pak Kepala Kantor Menteri Agama, dia tadi bertanya tentang apa itu sekali bayar umrah berkali-kali. Tidak perlu saya jawab itu, saudaraku. Cukup berangkat saja lewat Raya Menara Travel, kita tahu itu. Ya, apa itu sekali bayar umrah berkali-kali? Raya Menara Travel ini punya program umrah 12 hari atau 13 hari. Kalau program 12 hari itu berarti 2 hari perjalanan, 10 hari di Tanah Suci. Biasanya kalau 10 hari di Tanah Suci itu kita bagi 6 hari di kota Mekah dan 4 hari di kota Madinah. Nah, 6 hari ini di kota Mekah, selama 6 hari di kota Mekah, berapa kali pun jamaah mau ambil umrah, kita akan fasilitasi dan gratis. Itulah tagline-nya, sekali bayar umrah, umrah berkali-kali. Ada jamaah dari Sumbar ini, hadir nggak perempuan, pernah umrah selama 6 hari, 12 kali pergi ambil mikat? Ada studi? Itu rekor itu Pak Kandep itu, ya. Kalau ayahandaku kemarin, kalau saya tidak salah, kita 5 kali pergi ambil umrah sama-sama. Masih kuat dia, saya cuma 4 kali. Loyo maka. Ya. Kenapa? Karena banyak yang lain yang saya bisa urus dengan itu. Karena kalau umrah itu pergi ambil mikat, ya harus kita keluar dulu dari Tanah Suci Mekah, baik itu pergi ke Masjid Ta'i atau ke Masjid Dirana atau ke Masjid Hudaybiyah, ambil niat, baru kita masuk lagi ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan tawaf, sa'i dan tahallul. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dayuthur rahman, insyaallah, tamu Allah, tamu Rasul, berita terakhir yang saya bisa sampaikan, insyaallah tanggal 13 Mei saya berangkat haji plus, ya. Nah, ini dari tadi ini iklannya umrah terus, saya mau juga iklankan haji plus. Alhamdulillah, Raya Menara Travel ini berangkat tanggal 13 Mei sebanyak 49 jamaah plus, itu menunggu dari 4 tahun atau 5 tahun. Betul. Jadi kalau ada yang bisik-bisik, saya mau haji langsung berangkat, tidak ada mikir. Jangan mikir kerjakan yang begitu-begitu, dan itu sudah tidak ada. Kementerian Agama, Kementerian Haji itu boleh dikata sudah mengharamkan itu yang jalur-jalur haji langsung, baik itu haji furada atau haji ziarah atau bisa amil. Ya, dari pembicara tadi kedua, sebenarnya saya masih mau mendengarkan pembicara lainnya, apalagi kalau ada jamaah yang mau protes tentang Raya Menara Travel ini. Saya paling suka kalau ada jamaah yang menceritakan keburukan atau kejelekannya Raya Menara Travel. Supaya kenapa? Kedepannya nanti kita sebagai penyelenggara bisa menutupi kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Ada yang bisa 2-3 orang bisa bertanya tentang keburukannya atau kejelekannya. Itu yang saya suka itu. Sebelum ada yang bertanya, saya panggil dulu, saya mohon maaf Pak Kandep, saya panggil dulu para pembimbing Rayan ke atas supaya ketahuan ini bilang, oh pembimbingnya Rayan gagah-gagah semua. Jadi yang paling gagah itu kakanda saya ini, Profesor Dr. Haji Amirul Akil, dan pembimbing perempuan juga banyak Pak Kandep. Tolong Pak Ibu Hajarati, Pak Ibu Naimah, ayo para pembimbing, Ustaz Sahar, Ustaz Yading, Ustaz Andi Sahrul, Ustaz Amirullah, Ustaz Sahar, Ustaz Nusur, ayo yang belum saya panggil namanya silakan naik.
Ibu Naimah, istrinya Ustaz Sahar. Ustaz Sahar, mana Ustaz Sahar? Ayo, istrinya Ustaz Sahar. Ini kenapa saya panggil ini? Nah, kira itu mau kasih hadiah. Saya mau jamaah tahu bahwa inilah pembimbingnya. Istrinya Ustaz Nusur. Sedikit. Ini para pembimbing semua ini kalau berangkat gratis. Gratis. Dan ku kasih juga lebih-lebihnya. Nah, ini saya perkenalkan supaya kenapa? Saya mau tahu jamaah yang pernah dibimbing sama Ibu Rati, yang pernah dibimbing sama Ibu Maryam, yang pernah dibimbing sama Ibu Naimah, Ustaz Amirullah, Ustaz apa? Saya mau tahu jangan cerita kelebihannya. Oke? Setuju ya? Karena selama ini Sulawesi Barat itu bagus semua kedengarannya di telingaku. Jamaah pun cerita itu bagus semua. Apa karena itu bagus karena dia cerita di grup? Atau dia cerita bagus karena takut-takut sama Pak Direktur? Nah sekarang kita umum nih. Cerita memang nih apa kekurangan-kekurangan beliau. Supaya kedepannya kekurangan itu kita tutupi dengan kebaikan. Oke? Siapa yang mau nih? Yang dari belakang dulu, dari belakang. Ada mikrofon, silakan. Mana mic? Mana mikrofon? Rasa mokok. Kalau saya dulu sama yang ada Pak Haji Bakalma waktu berangkat, terus terang orang tua saya ini terlalu sangat sederhana, padahal banyak uangnya. Kenapa saya bilang sederhana? Kenapa dia pilih hotel bintang 3? Hotel bintang 3, saya bilang Puang, kalau kita mau upgrade ke hotel bintang 5, saya siap. Dia bilang, tidak bagus ini. Padahal dalam hatiku, hotel Cine ini, kenapa Nana suka ya? Itu di situ saya sangat kagum sama beliau karena yang jamaah Sulawesi Barat ini selalu pakai hotel itu juga di sana pakai Pak Bupati dulu. Tapi Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, silakan untuk kita Pak Haji Kalmakata, Bupati Majene, Ketua Umum Bupati Majene, rekan Perintah Agama Kabupaten Majene, Bapak Ibu jemaah doayan yang saya hormati. Saya bukan mau menceritakan kekurangan ini. Ya. Saya hanya tidak mau cerita masalah kekurangan. Tidak ada kekurangannya raya ini. Hanya sedikit saya sampaikan bahwa ini pada saat kita mendaftar, kan sudah ditentukan pembayaran taruhlah 29 juta. Berikutnya pengurus paspor lain lagi, base transport naik. Jadi saya mau itu sekaligus dihitung. Dia tidak bayar lagi, sekaligus. Masuk transportnya, masuk paspor, masuk apa-apanya. Jadi satu kali bayar, umbar berkali-kali. Ya, supaya kita tidak. Ya, dan sampai juga siap tanggungan 30 juta, ya. Tiba pengurus paspor, pemain kalau mengurus paspor, tambah di pengumuman. Ya. Kemudian kedua, pada saat melaksanakan tawaf, kan kalau di belakang itu Pak, biasa tidak dengar di depan pembimbing. Ya. Apalagi kalau kita biasa berlomba-lomba ke depan, biasa berlomba-lomba ke depan. Jadi maunya itu kalau ada pembimbing di depan, ada juga di tengah, supaya masih sama dengar semua. Ya anunya. Kan biasa itu kita apalagi kalau berbeda apa ini. Sekira itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada lagi sebelum ada lagi saya jawab ini masalah harga. Harga itu Pak Haji ya. Kami turunkan dari Jakarta ke Makassar ke kabupaten-kabupaten. Harga itu satu. Oke, harga itu satu. Itu juga dari Jakarta, itu juga dari Makassar, dan itu juga dari daerah.
kalaupun ada jamaah yang dari daerah sini lain lagi paspornya, lain lagi urusan meningitisnya, itu kita bicarakan sendiri masing-masing sama pembimbing atau para agenta. Kenapa? Kapan tidak disamakan nih harga, biasa itu jamaah di meja makan cerita, berapa keluarga? Kenapa mahal Ustaz Samirullah? Nah saya sama Ibu Rati segini Ji, ya kan? Kenapa mahal sama Ustaz Nusur? Kita satukan harga, jadi tidak ada lagi saling mencurigai. Mengenai masalah harga itu ada di brosur bahwa di luar daripada pengurusan paspor, pengurusan meningitis, masalah itu teknis nanti sama para pembimbing, ya bolehlah agen ya, para pembimbing yang membicarakan tentang itu ya. Mengenai masalah tawaf, saya rasa tidak ada bisa travel itu yang lebih besar suaranya dibanding suara mikrofon yang ada di Masjidil Haram. Karena kenapa? Kadang juga bagus masukannya ini Bapak, bahwa harus ada membaca satu di depan. Ingat para pembimbing, harus ada satu membaca di depan dan ada di belakang bisa juga membaca. Itu kami sudah terapkan 2 tahun ini, karena setiap pemberangkatan itu ada anak-anak mahasiswa kita yang sudah menunggu di sana. Itu bisa membantu kita 2-3 orang mahasiswa itu. Insya Allah kedepannya itu Om, kita akan tambah lagi itu biar besar-besar suaranya para pembimbing. Gitu ya. Oke, ada lagi masuk, silakan. Wah ini boleh? Yang di belakang dulu, yang di belakang maju Ki. Masih banyak sebenarnya pembimbingku ini dari Sulawesi Barat. Siapa lagi ya? Ustaz Sahar, silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. 2 menit saja ya. Iya. Saya dari Penampung, tetapi mendaftarnya di Majene di Ustaz Amrul Akil. Jadi pengalaman saya, mohon maaf ini bukan jelek tapi masukan seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa langsung saja poin yang pertama yang harus disampaikan, karena di tahun 2024 itu adalah umrah pertama saya bersama dengan istri. Pada waktu itu kami tawaf bersama dengan rombongan lebih 200 peserta bersama dengan Bang Taeng dan di luar daerah yang lain. Kemudian jujur saja kami tidak bersama beliau Pak Amrul Akil, bersama didampingi mutawaf yang lain. Pada saat tawaf terakhir, karena istri saya selalu dampingi karena berdesak-desakan, karena pada saat tawaf pertama umrah pertama itu cukup full. Akhirnya saya dampingi istri. Pada saat tawaf terakhir saya mencari rombongan sudah hilang. Jadi betul yang disampaikan tadi, pertanyaan pertama tadi, semoga mutawaf ini jangan cuma di depan, tetapi ditaruh juga di belakang. Karena jujur pada saat kami mau keluar kemana ini? Karena ini kan umrah pertama kali. Nah, jadi saya dampingi istri karena tidak bisa terlalu cepat melangkah. Akhirnya saya ketinggalan bersama dengan rombongan. Akhirnya kami pergi bertanya, lewat kemana kalau mau sa'i, lewat kemana kalau mau ini. Akhirnya itu yang kami pertanyakan. Mudah-mudahan ke depan bisa berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kalau di atas oke lah, aman semua. Setelah kembali ke halaman, ke Indonesia, momen yang saya dapatkan pada saat di bandara, yakni 1, air zam-zam dibagi, dan kami hampir dibilang berdesak-desakan ambil satu persatu. Pada saat itu saya dari di pesawat, keadaan saya lemas karena saya sakit. Jadi saya juga ke situ berdesak-desakan ambil air zam-zam. Karena pikiran saya kalau saya tidak ke situ, saya tidak dapat. Jadi saran saya 1, supaya bisa air zam-zam itu diambil di pengurus masing-masing kabupaten. Itu saran saya, supaya kita tidak kayak berhamburan di bandara itu ambil air zam-zam. Ya, kemudian yang kedua, yang terakhir, yakni koper. Ini koper yang ketinggalan ini. Koper saya ketinggalan 2 tahun yang lalu itu. Dari? Ya. Ketinggalan di? Ya, ketinggalannya maksudnya
tinggal di bandara, belum sampai bersama dengan jamaah. Di Indonesia, Mi? Ya, di Indonesia. Kami sampai di Indonesia disampaikan bahwa koper kami masih ada di sana. Belum sampai, padahal di dalam itu adalah banyak sekali oleh-oleh yang orang di rumah sudah menantikannya. Jadi mudah-mudahan insya Allah tidak ada lagi delay anunya. Nah, itu saja mungkin masukan kami. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi wabarakatuh. pertanyaan ketiga masalah koper, ada di koper tak sampai sekarang, ada jadi dulu. Ada di 2 hari mungkin baru sampai. Berarti sudah dibagi-bagikan oleh-olehnya. Ya. Terima kasih banyak. Ada Bapak, silakan. Ya, mengenai masalah tawaf juga ada ibu dulu, ibu perempuan, silakan. Siapa bisa kasih mikrofon? Mengenai masalah tawaf tadi ya sudah itu, insya Allah akan ditambah mutabibnya. Terima kasih, saya cinta dan saya banggakan Tumul Abita yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ada 6 guru, ada Pak Almakata, ada Kemenak, dan selamat datang buat Pak Direktur yang datang ke kampung halaman kami. Saya hanya ingin menginginkan, saya akan bercerita sedikit pengalaman kami. Yang baiknya dulu saya sampaikan. Alhamdulillah kami ini alumni 2015-2016. Kami bersama dengan orang tua kita Pak Haji Kalmakata. Nah, kami sebenarnya korban dari travel lain, lompat ke Arayan, dan alhamdulillah kami langsung diladeni 1 minggu pengurusannya. Alhamdulillah lewat Pak Prof Amrullah Akil kami diladeni, dan alhamdulillah kami bisa berangkat bersamaan pada saat itu. Memang kami sepakat bahwa Pak Kalmakata ini tidak mau pindah untuk ke hotel lain. Memang kami ini kan karena kebersamaan kami pada saat itu. Korban dari travel yang lain, tidak perlu saya sebut travelnya. Bukan di korban travel Raya. Bukan. Alhamdulillah. Kami ini yang penyelamatnya Raya, soalnya sudah masuk cuti. Kebetulan Pak Bupati, saya wakil ketua DPR, sudah masuk cutinya berapa kali tidak bisa berangkat. Akhirnya lewat Raya, alhamdulillah kami langsung berangkat. Itu yang bagusnya. Kemudian yang sedikit ininya di tahun 2015-2016 itu mungkin kami dari ini jamaah perempuan seperti apa yang disampaikan tadi Pak Azhar Mali, jamaah itu dari laki-laki, memang pembimbingnya itu diharapkan ada 2, jangan di depan semua, di tengah dulu pada saat tawaf. Namun yang kami dapati pada ini 2015-16 itu setelah kita tawaf untuk menggunting rambut, kami tidak ada yang mengantar kami pembimbing untuk bagaimana caranya menggunting rambut. Tidak ada, kami yang saling gunting-menggunting karena tidak ada ini. Jadi barangkali mudah-mudahan ini sudah ada setelah kami, tapi pada saat kami itu tidak ada yang membimbing kami dari ini perempuan untuk membimbing kami menggunting rambut setelah tawaf. Tidak ada, jadi barangkali ke depan ini kalau memang ini belum ada pembimbing perempuannya ini kan untuk itu, karena jangan sampai kita saling gunting-gunting tidak tahu apa niatnya, tidak ada niat, cuma langsung karena Allah sama Muhammad itu karena Allah, karena itu sifat patule. Jadi mungkin barangkali saya tidak mau mengkritisi pembimbing yang ini. Yang jelas pada saat kami tahun 2015-16 itu ya kita kekurangannya seperti itu, tidak ada yang membimbing kami untuk pada saat sesudah tawaf. Yang jelasnya Arayan itu bagus, dan Arayan itu memang sekali bayar, umrahnya berkali-kali. Itu yang kami dapati juga. Terima kasih, semoga Arayan ke depan semakin jaya. Jayalah Arayan. Arayan, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi waktu Ibu Puang ini berangkat, belum ada pembimbing perempuan, jadi saya mau guntingi tidak enak Kak, jadi kasih saja suaminya. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Jadi untuk kedepannya nanti ya pembimbing perempuan itu. Ini. Terima kasih. Nama saya Samsul dari Ikut Umrah 17 Januari 2026. Terima kasih Pak. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa seperti permintaan Bapak tadi, bahwa bagaimana tanggapan Bapak dengan
pembimbing di atas. Saya dengan istri dulu waktu berangkat, kami merasa sangat puas kepada pembimbing kami, Ibu Haji Nur Faisal. Bapak puas? Puas sekali. Lemah? Salah satu di antara kami yang nggak puas itu adalah penjemputan beliau. Kami dari Polmas cuma 2 orang, tapi beliau rela sendiri datang menjemput kami di Makassar. Kemudian dia mengambilkan kami punya air samsar, mengambilkan kami punya jam. Itu yang sangat kami banggakan kepada beliau. Kemudian menanggapi beberapa pembicara tadi yang mengatakan bahwa waktu kita melaksanakan sa'i di dalam Masjidil Haram itu pembimbing kurang suara cuma 1. Apa yang kami alami di Januari 2006 itu sudah lengkap, ada di belakang, ada di tengah, ada di belakang. Itu dibantu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada dari yang disebutkan oleh PT Raya. Kemudian yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan Pak, informasikan Pak begini. Kami di Mekah dan Madinah itu selama berjalankan umrah, yang menjadi faktor masalah itu adalah makanan bagi kami. Ini mungkin perlu dipikirkan bahwa di akhir-akhir di Mekah itu makanan kayaknya apa namanya ya Pak, mungkin perlu variasi baru. Jangan yang itu terus daging, ikan, yang masakan-masakan itu. Mungkin perlu ada masakan dari Sulawesi yang perlu kita kembangkan di sana Pak. Kapurung. Iya Pak, betul. Apalagi kami di musim dingin Pak, perlu mungkin ada variasi, ada minuman-minuman segar. Nasinya juga kalau dimasak itu mengumpul, tidak terurai. Itu kayak mengurangi sejarah kami Pak. Oke. Ada lagi silakan. Mengenai masalah tawaf, ya masalah tawaf itu memang suaranya agak kurang karena dulu itu bisa dipakai alat pembesar suara untuk semua jamaah. Sekarang ini sudah dilarang lagi sama polisi karena mengganggu salurannya itu polisi yang menjaga di Masjidil Haram. Mengenai masalah makanan, terus terang banyak orang Indonesia sekarang ini yang sudah dideportasi atau yang tidak dikasih izin lagi untuk tinggal di Mekah, sehingga catering yang ada sekarang di Mekah itu atau di Madinah kebanyakan kokinya itu orang Bangladesh, orang India. Jadi mau tidak mau juga rasanya kalau sudah makan goyang-goyang terus ini ya goyang-goyang terus itu leher kalau sudah makan di hotel karena kokinya rata-rata orang Bangladesh atau orang India. Insya Allah akan di kedepannya itu masalah makan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja Pak Direktur. Alhamdulillah tahun 2024 istri saya bersama Ryan, dan 2025 saya berangkat dengan Pak Kiai Yadi. Ini saya sedikit cuma perbandingan hotel saja Pak Direktur. Kami di Madinah kemarin itu pakai hotel Andalas ya Pak Yadi ya. Nah, itu perbandingan hotel saja ini Pak Direktur. Jadi kalau kita lambat makan jam 9 itu sudah habis. Nah, setelah saya tiba di tanah suci, di tanah air, saya ceritakan istri saya perbandingannya. Dia bilang istri saya, kok beda? Kami kemarin itu apa yang kami inginkan makan, dan semua katanya di meja. Saya ceritakan itu, kenapa beda ya? Nah, ini sekitar informasi saja kepada Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya jawab bilang segitu. Banyak itu jamaah yang kalau pulangi ke hotel habis makanan karena pulangi ke hotel itu bukan waktu makan. Ada dua itu selalu jamaah kalau tidak lama berzikir atau berdoa dalam masjid baru pulang, atau pergi belanja keliling-keliling baru pulang. Maksudku saya kalau ada jadwalnya makan malam jam 7 sampai jam 9, ya usahakan pulang dulu makan jam 7 atau jam 8 baru pergi belanja atau pergi zikir lagi. Nah itu ya masalah, mohon maaf kalau besar. Jadi itu insya Allah masukannya di itu. Oke, ada lagi? Jadi nanti setelah sholat asar, mohon maaf Pak Dokter, mungkin setelah sholat asar baru kita pengundian ya. Ya karena kalau pengundian sekarang ini ada orang salat ribut sekali, jadi kita salat dulu baru kemudian. Jadi itu ada lagi satu lagi ya, satu yang mau bertanya silakan Ibu. Itu ada yang mau bertanya silakan.
Ini perempuan. Pak, halo, itu ada yang mau bertanya di belakang. Nah, ini terakhir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.